Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini, perwakilan dari kelompok Oreo. Di sini saya akan mempresentasikan dokumen Project Scope Management dan Project Schedule Management dari aplikasi apotek online e-commerce yang kami beri nama Pharmaland. Pertama yaitu Project Scope Management dari aplikasi apotek online e-commerce Pharmaland. Bagian pertama yaitu Introduction. Dokumen ini merupakan Project Scope Management Plan dari proyek pembuatan aplikasi apotek online yang berbasis Android, yang memiliki tujuan untuk membangun dan memberikan pemahaman dan konfirmasi tentang ruang lingkup proyek dalam pembuatan aplikasi Android ini untuk mencegah terjadinya pelebaran skop. Bagian kedua yaitu Scope Management Approach. Skop pada proyek ini mendefinisikan secara urut mulai dari deskripsi skop proyek aplikasi apotek online berbasis Android, project constraint, product acceptance criteria, product requirement and characteristic, dan deliverables yang disesuaikan dengan work breakdown structure atau WBS. Selanjutnya, roles and responsibility. Di sini akan dijelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam proyek dalam pembuatan aplikasi apotek online berbasis Android ini. Di sini ada project manager, programmer, sistem analis, dan desainer, serta business steward and documentation. Telah dijelaskan di sini juga peran dan tugas dari masing-masing anggota tim. Selanjutnya, Project Scope Statement. Di bagian ini akan dijelaskan skop dari proyek aplikasi apotek online ini yang terdiri dari beberapa area. Yang pertama, Product Scope Description. Menggambarkan tentang sebuah proyek, tentang pembuatan proyek aplikasi apotek online yang memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Area kedua yaitu Project Constraint. Terdapat beberapa batasan-batasan proyek dalam pembuatan aplikasi apotek online ini, yaitu waktu pengerjaan apotek ini adalah 1 bulan terhitung sejak tanggal 22 November hingga 19 Desember. Kedua, anggaran yang diperlukan kurang lebih 92 juta rupiah. Yang ketiga, memaksimalkan resource sumber daya tim proyek sehingga tidak terjadi outsource. Yang keempat, yaitu jika ada perubahan biaya, waktu pengerjaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembuatan aplikasi ini, maka akan didiskusikan lagi dengan pihak-pihak yang terkait. Area ketiga yaitu Product Acceptance Criteria, berisi kriteria penerimaan proyek oleh stakeholder proyek dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu aplikasi berbasis Android. Aplikasi dapat digunakan untuk segala kalangan. Juga aplikasi dapat diakses selama 24 jam. Area keempat yaitu Product Requirement dan karakteristik. Aplikasi apotek online ini harus memenuhi semua requirement yang ada di atas yang telah dijelaskan di atas tadi, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti membangun aplikasi berbasis Android ini dengan software Android Studio. Yang kedua, konten yang terdapat dalam aplikasi apotek online yaitu kategori obat, sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit dan rekomendasi obat, dan yang ketiga, metode pembayaran. Lalu aplikasi ini juga dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, deliverables. Deliverables ini merupakan
dokumen yang akan diserahkan oleh tim proyek kepada pihak stakeholder, yaitu dokumen project charter, dokumen analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dokumen manajemen plan, dokumen final, serta dokumen produk akhir proyek berupa aplikasi apotek online. Selanjutnya terdapat Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini dijelaskan mengenai deskripsi pekerjaan dari setiap proses pembuatan aplikasi online, yaitu dari initiating, yaitu melakukan inisiasi project. Proses kedua yaitu planning, menyusun perencanaan pelaksanaan project yang akan dikerjakan. Proses ketiga yaitu executing, melakukan tahap demi tahap yang dilakukan dalam pembuatan project. Proses keempat adalah controlling, melakukan pengawasan selama berjalannya proyek. Dan yang terakhir adalah closing, membuat laporan akhir dan deployment. Selanjutnya, scope verification. Project manager akan melakukan verifikasi terhadap scope dan deliverable proyek yang telah disesuaikan dengan project charter dan WBS. Setelah verifikasi dilakukan, serta scope dan deliverables proyek telah memenuhi semua syarat dan disepakati oleh stakeholder proyek, maka project manager akan mengatur pertemuan dengan stakeholder untuk kembali melakukan verifikasi scope dan deliverable. Pada pertemuan tersebut, terdapat kemungkinan adanya penambahan atau pengurangan scope yang diajukan oleh stakeholder supaya dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Apabila terjadi perubahan, maka project manager wajib memperbarui dokumen scope proyek dan melakukan verifikasi kembali dengan stakeholder proyek. Selanjutnya, scope control. Project manager di sini harus memastikan bahwa tim proyek melakukan pekerjaan pengembangan aplikasi berdasarkan dengan WBS dan menghasilkan deliverable yang ditentukan pada WBS. Project manager tentunya bertugas untuk mengawasi tim proyek dan perkembangan proyek pembuatan aplikasi untuk memastikan bahwa tim proyek tidak bekerja di luar ruang lingkup yang telah ditentukan. Oke, cukup untuk scope management plan. Selanjutnya dokumen schedule management plan. Yang pertama, introduction. Dokumen ini merupakan project schedule management plan dari proyek pembuatan aplikasi apotek online yang berbasis Android yang memiliki tujuan untuk membangun dan memberikan pemahaman serta konfirmasi tentang rencana jadwal pembuatan aplikasi dengan membentuk kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek agar proyek dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya terdapat schedule management approach. Di sini berisi estimasi waktu dalam pembuatan aplikasi setiap milestones-nya. Contohnya scope management plan. Estimasi pembuatan dokumen scope management plan adalah 3 hari. Selanjutnya schedule management plan. Estimasi pembuatan dokumen schedule management plan adalah 3 hari. Begitu seterusnya sampai dengan presentasi aplikasi. Selanjutnya adalah project schedule. Project schedule merupakan jadwal pengerjaan proyek
pertahapan dari VBS. Project schedule kurang lebih sama dengan VBS di atas tadi. Yang membedakan hanya di sini terdapat tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya suatu proses pengerjaan aplikasi ini. Contohnya di sini tertulis bahwa proses initialing dimulai tanggal 16 November 2020 dan berakhir pada 21 November 2020. Begitu seterusnya sampai pada proses closing dan reporting. Selanjutnya, schedule control. Pemantauan dan pengawasan dalam proyek pembuatan aplikasi apotek online ini dilakukan langsung oleh project manager. Pemantauan terkait dengan waktu yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam VBS. Beberapa langkah-langkah dalam pemantauan proyek yaitu 1. Proyek manager akan melakukan pemantauan secara rutin dengan tim pengembang sesuai dengan jadwal proyek di atas. Yang kedua, anggota tim pengembang harus memberikan laporan tentang setiap aktivitas yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengerjaan jadwal atau terdapat keterlambatan pengerjaan, maka project manager harus mengambil suatu keputusan dapat berupa aktivitas yang dapat dipercepat atau diberi tambahan waktu pengerjaan. Selanjutnya adalah schedule change and threshold. Apabila terjadi perubahan jadwal dalam proyek pembuatan aplikasi ini, maka dilakukan beberapa kesepakatan, yaitu jika perubahan terjadi secara internal, maka kesepakatan hanya dilakukan antara project manager dan tim pengembang saja. Sedangkan jika perubahan terjadi eksternal, maka kesepakatan yang dilakukan antara project manager dan stakeholder lain atau sponsor. Berikutnya adalah scope change. Apabila terjadi perubahan jadwal dalam proyek, maka harus memperhatikan batasan-batasan berikut ini. Yang pertama, perubahan eksternal dari stakeholder proyek mengenai tambahan fitur tidak dapat dipenuhi jika telah melewati tahap deployment produk akhir. Yang kedua, perubahan eksternal dapat dilakukan maksimal pada tahap revisi dan evaluasi produk yang tidak keluar dari batasan ruang lingkup proyek. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk merubah fungsionalitas software secara garis besar yang akan berakibat keterlambatan deployment produk yang relatif lama. Dan yang terakhir yaitu project manager dapat memberikan penambahan waktu pengerjaan jika memang diperlukan, maksimal 3 hari lebih lama dari tanggal perkiraan selesai. Apabila semua perubahan telah disepakati, maka akan dilakukan perubahan pada semua dokumen yang terkait. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.